Saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kita nyambung soal tentang transparansi tadi. Kalau investasi asing langsung aja susut, apakah ini akan berpengaruh juga ke investasi asing di portofolio atau misalnya pasar keuangan, kayak surat utang negara dan lain sebagainya? Dua hal yang beda antara realisasi investasi yang langsung, artinya membangun pabrik atau masuk ke sektor telekomunikasi perdagangan, dengan investasi yang berputar di level portfolio. Nah, kalau asing di level portfolio sebenarnya melihat suku bunga dari surat utang Indonesia atau SBN itu masih cukup tinggi, masih cukup menarik. Angkanya di atas 6% untuk tenor 10 tahun. Jadi hanya itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana investasi-investasi PMA ini bisa masuk ke sektor-sektor prioritas. Terutama misalnya hilirisasi. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi produksi untuk ferronikel, nikel pig iron, atau produk turunan dari nikel. Dan juga ada ketidakpastian apakah Amerika Serikat bisa membeli langsung, misalnya konsentrat tembaga, konsentrat atau biji nikel secara langsung. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab bahwa Indonesia harus firm melakukan hilirisasi mineral, dan hilirisasi mineral ini harus bertemu sampai kemudian menjadi produk-produk yang final atau produk-produk jadi. Sehingga begitu kemudian diekspor ke pasar internasional, ini ada nilai tambah yang membuat daya tarik investasi mulai dari biji nikel menjadi bahan setengah primer atau olahan primer, sampai dengan kemudian prekursor baterai, sampai ke kendaraan listrik. Jadi kalau kita bisa melengkapi semua rantai pasok ini tentunya akan sangat menguntungkan ya dari sisi hilirisasi dan bertemu dengan kepentingan para investor yang ingin Indonesia melakukan hilirisasi domestiknya. Oke, harus lebih serius lagi soal bagaimana kebijakan hilirisasi. Mas Bima, seperti Pak Menteri Investasi bilang, investor domestik ini jadi kekuatan investasi. Sebetulnya sekuat apa sih investor dalam negeri kita? April lalu rame orang kaya di Indonesia nih diduganya justru melarikan asetnya ke luar negeri. Ya, untuk investasi domestik ini kalau dilihat dia banyaknya masuk ke sektor yang disebut tersier. Jadi transportasi, telekomunikasi, perdagangan. Dan juga kita indikasikan ada yang memang masuk karena dorongan dari pemerintah ke sektor prioritas. Salah satunya misalnya masuk ke food estate, masuk ke sektor perumahan. Itu sebenarnya bagus-bagus saja gitu ya. Tapi apa sih salah satu kendala dari investasi domestik? Ini selain masalah perizinan, masalah korupsi, pungli yang harus diselesaikan. Karena nilai dari pungli untuk jasa angkutan logistik, terutama di kawasan industri menuju kepada pelabuhan, itu per tahun bisa lebih dari 300 triliun rupiah. Itu uang menguap begitu saja. Itu jadi beban bagi investor domestik. Dan selain itu juga mungkin butuh support pembiayaan. Nah, harapannya Danantara ini bisa bekerja sama dengan investor domestik untuk bisa meningkatkan serapan tenaga kerja atau industrialisasi di sektor-sektor yang strategis. Karena itulah fungsi salah satu Danantara bisa meminta tolong bank-bank himbara, BUMN di bawah usaha Danantara bekerja sama dengan para investor domestik. Jadi saya kira likuiditasnya harus diarahkan ke sana. Oke, kalau nyinggung soal PMDN ini meskipun dibilangnya tidak ambil pusing soal porsi investasi, tapi jangan sampai jadi sugar coating doang nih, tapi juga harus bisa menggambarkan situasi saat ini. Mas Bima, terakhir ini mungkin singkat saja, lanskap atau rencana mengundang investasi ke Indonesia sudah cukup jelas nggak nih? Atau solusinya apa Mas kira-kira? Saya kira sekarang dalam situasi yang tidak menentu ya, ada perang dagang, memang saran utamanya perlu mengundang investor-investor alternatif, misalnya dari Timur Tengah, dari negara-negara Teluk. Mereka tertarik sebenarnya masuk untuk ke sektor energi terbarukan, transmisi. Tapi duta besar Indonesia di negara-negara Teluk, di negara-negara Timur Tengah, ataupun negara Asia Selatan, Asia Timur, ini harus punya intelijen untuk tahu siapa pihak yang harus difasilitasi untuk datang ke Indonesia. Siapa dan apa produknya, kemudian seberapa besar dan syaratnya apa saja untuk investasi tadi bisa masuk ke proyek-proyek yang ada di Indonesia. Siapa mitranya? Nah, ini paling penting nih. Jadi banyak investor sebenarnya tertarik ke Indonesia, tapi mereka tanya, siapa mitra yang bisa dipercaya untuk bisa menjadi mitra lokal dalam merealisasikan investasinya. Jadi hal-hal itu yang menurut saya menjadikan landscape
dari investasi tadi, kita nggak bergantung 1-2 negara saja, karena kondisinya sekarang memang sedang tidak pasti dan multipolar. Oke, bisa dikatakan ini ada beberapa PR pemerintah nih, terutama soal bagaimana menjaga kepercayaan investasi di negara kita dengan koordinasi dan juga arah kebijakan. Tapi balik lagi, narik investasi nggak cuma soal kuantitasnya, tapi juga kualitasnya bisa menyerap tenaga kerja terutama. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira. Sehat selalu.